Oke, ketemu lagi ya di kelas video kali ini ya. Di sini nanti di mata kuliah aplikasi komputer kelas Code online ya, saya akan membahas atau kita nanti akan membahas tentang fundamental network. Ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang fundamental network. Apa itu? Ya, namanya saja fundamental ya, berarti dasar ya, dasar network. Ini dasar yang perlu kita pahami ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Tujuannya adalah di sini menjelaskan komponen dan jenis jaringan komputer. Jadi menjelaskan komponen dan jenis jaringan komputer. Kemudian standar jaringan. Ini karakteristik dari standar jaringan. Jadi standar jaringan itu seperti apa? Ya, bisa dikatakan standar minimal. Ya. Bisa dikatakan jaringan itu seperti apa. Kemudian komponen fisik. Komponen fisik pendukung dari jaringan tersebut apa saja. Ini tujuan komponen fisik dari suatu jaringan. Ya, mulai komponen server sampai dengan yang end device, jadi perangkat terakhir ya. Kemudian selanjutnya nanti adalah konsep dan teknologi dasar jaringan. Ini konfigurasi konektivitas jaringan antar PC, ya, mengkonfigurasi konektivitas. Ya. Oke, kita mulai langsung dari yang pertama ini, ini komputer network. Ya. Ini perangkat dan komponen jaringan komputer. Ya. Ini ada perangkat dan komponen jaringan komputer. Jadi ada perangkat host, kemudian ada perangkat perantara, ada media. Media itu ya perantara mestinya ya. Media. Ya, media. Ini perangkat host, ini perangkat apapun yang mengirimkan dan menerima informasi dari jaringan. Ini contohnya komputer, printer, ya. Ini kemudian misalkan handphone, ya. Ini dia akan perangkat apapun yang mengirimkan dan menerima. Jadi dia fungsinya adalah dia bisa mengirim dan menerima informasi dalam jaringan. Kemudian perangkat perantara ini ada di antara, ini ya, ada di antara perangkat host, ya. Jadi antara perangkat host dan tentunya perangkat host dan itu. Ya. Perantara ini berarti bisa kabel ya. Ini perantara mungkin bisa switch hub ya, bukan kabel ya. Kalau medianya lah ini, media komponen ini di mana pesan berjalan ke sumber tujuan, berarti ini medianya adalah kabel. Kalau perantara itu adalah tengah alat. Jadi misalkan di sini ada PC ya. Nah, kemudian sini ada server. Misalkan ini ada server, saya buat SR gitu aja. Nah, di sini perangkat perantaranya di sini bisa berupa switch hub ya, bisa switch hub, bisa router ya, ini bisa router, ya, bisa wireless, ya, macam-macam ini perangkatnya. Nah ini memberikan nama setiap perangkat atau komponen yang ditampilkan di sini. Nah, coba apa ya misalkan. Perangkat perantara itu mana? Ya, masuk perangkat perantara. Setiap perangkat ya memberikan nama dari setiap perangkat ini, bukan perangkat perantara tapi perangkat. Ya, ini adalah PC ya. Ini PC ya. Ini printer ya. Ya. Ini switch ya. Ini router ya. Nah, ini router. Kemudian ini adalah apa? Koneksi serial ya. Serial. Yang ini adalah koneksi LAN ya. Ini koneksi LAN.
ini gambar simbolnya. Kemudian ini WiFi, ya. Ini gelombang WiFi disimbolkan seperti ini. Yang ini adalah cloud, ya. Nah, cloud, ya, ini. Jadi ini sini nih, ya. Nah ini dalam komputer jaringan itu ada sekian ini, ya. Ada sekian ini, ya. Jadi ada sekian perangkat, ya. Kemudian jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan di sini meliputi ada ini jaringan LAN, Local Area Network. Ya. Kita LAN itu mungkin karena dia berada dalam satu ruangan, ya, atau dalam lingkup satu kantor. Nah, misalkan ini PC, ya. Nah, ini terhubung ke jaringan LAN. Nah, ada servernya di sini misalkan. Ini ada PC-PC banyak di sini, ya. Nah, ini mungkin dikatakan LAN, ya. Kemudian ada juga yang nirkabel, WLAN, wireless LAN. Wireless LAN ini nanti kalau misalkan di sini disambungkan, di sini ada satu alat lagi, ya. Ada alat lagi pakai WiFi, ya. Ini antenanya, ya. Jadi pakai WiFi. Ini. Nah, ini. WiFi. Nah, ini dikatakan WLAN, wireless LAN. Dan dia komputer-komputer yang terhubung di sini, ya, ini bisa saling terhubung juga. Ini. Ya, jadi ini dia komputer-komputernya bisa saling terhubung dengan komputer yang ada di dalam sini, WLAN. Kemudian PAN. PAN ini Personal Area Network. PAN ini lebih cenderung ke personal, ya, personal. Jadi dalam arti personal ini perangkat yang terhubung ke peralatan pribadi. Ini contohnya misalkan bisa dikatakan ini adalah ini Bluetooth, ya. Bluetooth yang terhubung ke earphone, ya, ke handphone, ya, handphone kita dengan ini earphone. Jadi Bluetooth, ya, personal. Kemudian dari jam tangan ke handphone, ya, itu juga PAN, ya. Jadi personal, hubungannya personal. Kemudian MAN ini Metropolitan Area Network. MAN Metropolitan Area Network berarti ini berdasarkan area geografis kota. Jadi di sini ada sumber jaringan dari kota A. Kemudian di sini ada sambungan lagi, ini kota B. Misalkan kayak ini, kayak kampus kita itu kan di sini ada di Majapahit, ada di Siliwangi, ya, ada di Seruan, Kendal, ya. Nah, itu bisa dikatakan MAN, metropolitan, antar kota, ya, sambungan antar kota. Ya. Kemudian WAN, ya, antara MAN sama WAN ini ya bedanya tipis, ya. Ini. Cuman kalau WAN ini sebetulnya udah wide area network, berarti ini udah jangkauannya udah agak lebih luas lagi, bukan agak, ya. Sudah pasti jangkauannya lebih luas. Mungkin bisa antar benua ini WAN. Ya. Indonesia misalkan dengan mana, Singapura, Malaysia, itu mungkin bisa dikatakan WAN juga. Tapi antar kampus pun juga bisa dikatakan WAN juga sebetulnya. Misalkan kayak kampus, misalkan Majapahit dengan Siliwangi, dengan Seruan, ya, Kendal, nah itu bisa dikatakan WAN juga. Ya, gitu. Jadi ini tinggal istilahnya aja di lapangan, ya, antara WAN sama MAN ini agak beda-beda tipis. Ya. Kemudian jaringan peer-to-peer. Jadi jaringan peer-to-peer ini tidak ada server khusus. Jadi kalau misalkan dalam satu lab ini, ya, ini tidak ada servernya, ya, tidak ada servernya. Ini dikatakan peer-to-peer, ya, karena dia tidak ada yang melayani.
ada servernya. Ya. Jadi dia tidak ada yang melayani dan dia tidak ada servernya gitu. Ya, jadi istilahnya ya pokoknya sharing-sharingan gitu. Jadi tidak ada yang mengatur. Jadi setiap komputer ini memutuskan sumber daya mana yang akan dibagikan. Jadi sharingnya semacam-macam. Ini sharing, yang A sharing, yang B sharing, nah gitu. Sehingga tidak jelas mana yang melayani, mana yang dilayani. Ya. Karena prinsip server itu kan melayani ya, server. Ya. Kemudian tidak ada administrasi atau keamanan pusat. Ya. Jadi datanya ya wis campur aduk ya. Datanya di sana, di sana, di sana gitu. Ya. Jadi keamanannya kurang. Ya. Kalau misalnya kita mau backup juga ribet ya. Kalau misalnya komputer rusak ya sudah datanya hilang di situ. Dan biasanya lebih mendominasi ke personnya. Oh ini komputerku, kerjaanku di sini. Orang lain tidak bisa pakai. Nah, ya. Wah, kok kerjaanku di sini kok tidak bisa. Ya. Saya harus kerja di sini. Nah, gitu. Jadi istilahnya cup-cupan gitu ya. Nah, misalnya di kantor gitu ya. Gitu. Jadi padahal sebetulnya bisa juga dibikin client server. Nah, yang kedua jaringannya adalah client server. Jadi dia yang tadinya peer-to-peer, ini disediakan sebuah server, ya, dengan perangkat lunak yang diinstal untuk diakses klien. Jadi ini sumber dayanya dikendalikan oleh administrator terpusat. Jadi kalau udah ada client server lebih enak. Client server hampir mirip seperti kalau Anda mengakses email, mengakses Google Drive. Nah, itu seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak terpancang pada satu komputer klien untuk bekerja. Kita bisa pindah-pindah. Saya mau pakai komputer A, komputer B, komputer C, tidak ada masalah. Ya, komputer A dipindah ke ruangan mana atau diganti baru, tidak ada masalah. Karena datanya terpusat. Datanya disimpan di server. Ya. Dan kita punya akses login. Sama seperti kalau kita mengakses Google Drive. Ya. Kita mengakses email. Ya. Kita mengakses Google Drive, mengakses email bisa dari mana saja. Bisa dari handphone, bisa dari PC, bisa dari laptop, bisa dari kantor, ya, bisa dari PC-nya teman, laptopnya teman, ya, tidak ada masalah. Yang penting kita hafal dan tahu login dan passwordnya serta alamatnya. Nah itu sudah cukup. Nah itu termasuk gambaran client server. Cuman kalau client server yang ada di sini adalah dalam skop kecil ya. Jadi ada client server. Nah ini jenis jaringan ya. Ini tadi yang dikatakan LAN. Ini LAN itu berarti masuknya di sini. Kemudian gabungan dari beberapa LAN ini beberapa LAN ini disebut Metropolitan Area Network. Jadi MAN. Kemudian gabungan dari MAN ini bisa dikatakan WAN. Jadi antara WAN ini sama MAN ini ya beda tipis, tidak ada jauh beda. Hanya jangkauannya saja yang membedakan. Sama jenis infrastrukturnya. Model-model referensi ini, ada organisasi IEEE, IETF, ISO, ini mengembangkan standar buka untuk jaringan. Sehingga setiap kali klien yang menjalankan sistem operasi dapat mengakses sumber daya jaringan. Ini kalau tidak ada aturan seperti ini, ya mereka pada membuat jaringan sendiri-sendiri, kayak intercom. Intercom itu juga gitu, intercom pakainya kawat ya. Sambung sana, sambung sini, sambung sana, sambung sini. Jadi intercom itu pakainya kawat. Dia membentuk jaringan sendiri. Ya, paling ya intercom skopnya hanya skop RT ya, RT sampai RW udah gitu. Tapi lintas RW belum bisa. Ya. Kecuali kalau kita sambungkan, ya. Sambungkan baru bisa. Nah. Kemudian model OSI dan model TCP/IP ini adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi data. Jadi ada
OSI 7 layer dan model TCP/IP. Ini hanya untuk menggambarkan proses komunikasi data. Kemudian saat data ini ya, aplikasi ini diturunkan melalui lapisan layer, ini protokol ditambahkan dari setiap tingkat yang dikenal dengan proses namanya adalah enkapsulasi ya. Jadi enkapsulasi ya. Jadi istilahnya adalah itu enkapsulasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada model referensi OSI 7 layer dan TCP/IP model. Jadi kalau menggunakan TCP/IP model dengan OSI 7 layer, ini application presentation session masuk dalam aplikasi. Transport masih tetap di transport ini. Kemudian network ganti dengan internet di sini. Ya, maksudnya data link dan physical masuk network access. Ya, tinggal kita mau menggunakan yang mana gitu ya untuk penerapan dari ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan sumber yang ini ya mengacunya ini atau yang pakai yang TCP/IP. Ya, ini. Oke, ini coba saya carikan ilustrasinya. Ya. Ilustrasinya ada enggak di sini ya? Oh, enggak ada. Ya, ini. Oke, untuk standar kabel di sini. Ada standar kabel, ada yang near kabel. Jadi ada yang near kabel itu berarti masuknya adalah kategorinya adalah WiFi ya. Jadi dia masuk ke WiFi. Jadi Ethernet ini beroperasi dalam half duplex ya. Ethernet. Jadi dia standarnya IEEE 80.2. Ini menentukan bahwa jaringan ini menerapkan metode ini carrier sense multiple access with collision detection. Jadi di sini ada metodenya ini. Dia menggunakan metode CSMA CD. Ya. Kemudian untuk ini standarnya ya. Ini juga menentukan jenis kabel ya untuk Ethernetnya. Ini jenis kabelnya. Sini ada 10 BST, 100 BSTX, 100 BST, ya, 10 GB BST. Nah, ini. Jadi dia bisa 802.3 ini ada beberapa jenis ya, seperti ini. Kemudian selain 802.3 ini ada juga ini yang standar I80211. Ini kalau ini untuk yang near kabel ya, 80211 beda. Kalau 802.3 ini adalah untuk yang penggunaan kabel ya. Tapi kalau yang 802.11 ini adalah untuk near kabel ya, LAN, jaringan near kabel. Dia juga menggunakan GSMA CA kalau ini ya. Kalau tadi kan collision detection. Ya. Kalau yang ini adalah GSMA CA, collision avoid ya, di sini. Ya. Jadi di sini standarnya adalah WLAN. Dia mencakup 80211A, 80211B, 80211G, 80211N dan AC. Kemudian ada yang gabungan BGN. Nah, ini di sini memiliki maksud ya ini. Jadi ada G, ada N. Jadi kalau Anda beli laptop itu ada maksudnya WiFi-nya standarnya apa misalnya 802.11
11N, nah itu misalkan gitu. Nah, jadi itu maksudnya 80211N itu apa? Jadi frekuensinya ya, jadi jangkauannya ya. Ini kalau kita lihat di sini di gambarnya ini, nah, antara N, kadang kan kita juga tidak tahu ya, asal beli kita wifi-nya itu speknya seperti apa, kita tidak tahu ya. Nah, ini kalau gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini kalau ini saya besarkan ya, nah ini, jadi di sini jangkauannya di sini. Jadi kalau yang N itu sampai dengan 300 Mbps ya. Tapi kalau yang G ini dia hanya sampai 54 Mbps. Yang 80211B ini hanya 11 Mbps. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi lebih besar yang N ya. Yang N itu sampai dengan 300 ya Mbps. Kemudian ada yang AC. Kalau yang AC ini apa ini? Ya, kalau misalnya saya cari ya. Kalau yang AC ini, nah ini di sini ada yang lebih lengkap lagi. Nah ini gambarnya ini. Nah ini, wah agak buram gambarnya. Saya tak carikan yang gambar yang agak jelas. Nah, ini gambar saya di sini agak buram ini. Nah ini. Jadi jenis-jenis frekuensinya. Ini kalau saya buka, nah ini, saya tarik ini, besarkan. Nah, ya, ini. Jadi ini 802.11 AC. Nah, jadi dia memiliki frekuensi 5 GHz multi user. Dan dia frekuensinya antara sekian ini ya. Dan dia kecepatannya bisa sampai ini 1,5 gigabit per second sampai 2,6 gigabit per second. Ya. Jadi dia bisa seperti ini. Koneksinya ini adalah multi user. Ya. Ini yang AC wave, kemudian ada juga yang AC biasa. Ini sertifikat proses continuous sama IEEE specification. Ya, kemudian kalau yang N ini tadi ya, kalau N di sini rate-nya sampai 600 malah di sini, 600. Ya, memang dari sumber yang berbeda dia menyatakan beda-beda ya. Kemudian ada modulasinya, ya. Nah, ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi keterangan ini adalah pada jangkauannya dan kecepatannya. Kemudian saat mengoperasikan ya, saat mengkonfigurasi 802.11 VLAN ini juga menggunakan enkripsi. Jadi enkripsi yang paling kuat adalah WPA2. Nah, jadi enkripsi yang ada pada wireless. Jadi ada macam-macam ya, WPA, AES, ya, TKIP. Ya, jadi ada enkripsinya macam-macam. Tinggal pakai yang mana. Gitu. Nah, kalau yang paling kuat di sini keterangannya adalah WPA2. Ya. Kemudian untuk standar kabel dan kabel ini ada SERKI, ya, nah ini untuk security-nya ya. Ada WEP, WPA 802.11i atau WPA2. Ini yang paling kuat ya. Ya, kalau yang lemah biasa ya pakai WIP atau WPA gitu ya. Itu standarnya itu. Ya, dan ini bisa dikonfigurasi sebetulnya. Dikonfigurasi di wireless-nya ya, di wifi-nya ya. Ini kalau saya tunjukkan di wifi-nya, kalau di tempat wifi ini ada enggak ya? Misalkan
network, kemudian WLAN. Nah, ini WLAN-nya. Nah, di sini ada security-nya. Nah, ini di sini. Jadi di sini kalau ini pakainya IS. Di security-nya ada di sini. Di bagian sini. Di sini ada WPA atau WPA2. Nah, tapi di sini ada pilihannya banyak sekali. Nah, ada Sergi, ada ini. Ya, tinggal kita pilih tentukan yang paling bagus yang mana. Kemudian algoritmanya mau pakai apa? IS, TKIP, ya, atau gabungan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini penentuan enskripsinya juga mempengaruhi kecepatannya juga. Ya. Enskripsinya terlalu kuat, ya, koneksinya juga akan menghambat juga. Ya. Kemudian perangkat jaringan, modem. Jadi modem itu sebetulnya singkatan ya, modulator demodulator ya. Jadi mengubah data digital komputer menjadi format yang dapat ditransmisikan ke ISP dan sebaliknya. Karena modem itu ada dua sisi ya. Jadi ada modemnya ada dua sisi. Sehingga dia mengubah dari analog ke digital. Jadi di sini. Jadi dia di sini diubah jadi 01, 01, 01. Ya. Dari analog ke digital, kemudian mengubah lagi dari digital ke analog, ya, modem. Jadi mengalihkan LAN segmen mikro dengan mengirimkan data hanya ke komputer yang membutuhkan. Kalau LAN. Ya. Kemudian access point. Ini access point ini bentuk wireless ya. Ini. Menghubungkan perangkat nirkabel ke router menggunakan alamat IP meneruskan ke jaringan. Dan biasanya ini di rumah atau kantor ini sering ya menyertakan ada switch, firewall, access point. Tapi yang paling banyak adalah ini access point kalau di rumah-rumah itu ya. Di access point. Ya, ada yang sebagai repeater, ada yang ad hoc, ada yang point to point, ada yang point to multi point. Nah itu. Ini macam-macam nanti bentuknya access point itu. Nah, perangkat jaringan ini kalau yang ada di dalam rumah kita ya misalkan di istilahnya ataupun di kantor ya. Jadi di dalam jaringan internet di sini ya. Ini sebelum masuk ke dalam ya, ini dia melalui ada router. Nah, di mana router ini isinya adalah sepertinya adalah seperti ini. Jadi di dalam internal routernya itu dia ada routernya itu sendiri ya. Kemudian ada firewallnya, kemudian ada switchnya. Nah, jadi di sini tuh ada gabungan ini semua. Cuman di sini jumlahnya lebih sedikit ya. Jadi di sini mungkin port Ethernetnya ini hanya satu, kemudian yang Ethernet satunya ini hanya satu, karena switch ini terbatas ya, jumlah portnya terbatas. Ya, sehingga ini bisa digambarkan seperti ini. Ini detailnya di dalamnya itu ada ini, ada routernya sendiri, ada firewall, ada switch di sini. Jadi router. Ya. Tapi bisa juga ini ditambahkan ya, ada routernya, ada ini, ada switch. Dan kemudian baru masuk ke internal network di sini. Biasanya dari sini itu dapat satu IP. Dari networknya ini dapat satu IP, kemudian diturunkan di sini, diturunkan. Istilahnya di subnet ya, di subnet di sini. Kemudian kabel dan konektor. Nah, ini juga sama. Kabel dan konektor ini termasuk dalam perangkat jaringan ya, perangkat jaringan. Nah, ini. Jadi ada masuk dalam perangkat jaringan. Jadi contohnya misalkan kabel koaksial, kemudian ada kabel
twisted pair. Kabel twisted pair ini ada dua ya. Ini ada UTP, ya. Ada UTP, ada yang STP, ya. STP, ya. Nah, ini ada yang STP. Jadi ada dua. Di sini unshielded twisted pair dan shielded twisted pair. Ya. Kalau yang gambar di sini, ini adalah unshielded twisted pair. Ya. Nah ini, di sini sebenarnya ada. Ya. Ini unshielded tanpa pelindung. Ya. Kalau yang STP ini shielded, dia ada pelindungnya. Di sini ada pelindungnya. Ya. Kalau saya tunjukkan gambarnya ya, ini. Nah ini UTP, PSSTP. Nah, ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah ini yang UTP, yang satunya, yang STP, yang satunya. Nah, ini. Ya, nah, jadi kabel ini adalah kabel UTP, kalau yang ini adalah STP. Jadi setiap ulirnya ini, setiap pasangnya ini, dia ada pembungkusnya. Ya, di sini ada pembungkusnya. Untuk kualitasnya bagus yang ini STP, tapi ini juga mahal. Ya, jadi ini tujuannya untuk menghilangkan noise, crosstalk, ya, gangguan medan magnet. Kalau yang UTP ini ya, tanpa pembungkus, unshielded. Ya. Kemudian ada juga kabel serat optik, ini menggunakan sinyal cahaya untuk mengirimkan data kabel. Jadi dia menggunakan ini cahaya ya untuk fiber optiknya itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, dia bisa menggunakan itu. Dan berbeda ya dalam bandwidth, ukuran dan biayanya. Ini juga beda juga ya. Karena setiap ini setiap jenis kabel ini memiliki karakteristik sendiri. Kabel UTP tinggal tipenya juga beda-beda ya. Kabel UTP yang standar, misalkan yang UTP yang Cat 5, Cat 6, nah itu juga beda-beda juga. Kemudian ada juga kabel koaksial. Kabel koaksial, ini tingnet. Kabel koaksial ini kalau kita lihat itu kayak di kabel ini. Ini saya contohkan yang kabel ini dulu. Kabel FO dulu ya, fiber optik ya. Nah, ini kalau yang fiber optik seperti ini ya gambarannya. Nah, ini fiber optik. Jadi dia isinya adalah serat kaca ya. Jadi dia adalah itu. Ini. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini fiber optik. Ya. Ini fiber optik juga. Ini sambungannya, ya, kelebihannya, kekurangannya. Ya, ini core-nya. Jadi core-nya kecil sebetulnya. Kemudian kabel koaksial, ya. Kabel koaksial. Ya. Kalau kabel koaksial ini biasa dipakai untuk telepon, ya. Untuk nah ini bentuknya modelnya seperti ini. Ada silnya pelindungnya, kemudian di sini ada foil silnya, kemudian ini adalah plastik ya, baru ini. Jadi hanya dua saja sambungannya. Biasanya dipakai untuk sambungan yang model seperti ini. Ya, ini. Jadi ini yang koaksial. Nah, konektornya BNC, modelnya gini. Penyambungannya ya seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi adalah koaksial. Kemudian ini adalah
RJ45 konektornya, ini untuk kabel twisted pair ya. Ini ada 2 jenis ya, tadi UTP STP. Kemudian kabel serat optik ini secara luas ini juga diklasifikasikan ya. Kabel yang serat mode tunggal dan multimode ya. Jadi dia menggunakan banyak seratnya. Kalau ini menggunakan laser untuk mengirimkan sinyal cahaya yang dapat menempuh jarak mungkin bisa sampai ratusan kilo ya. Tinggal kekuatan cahayanya seperti apa. Kemudian kalau yang multimode ini menggunakan LED ya, untuk mengirimkan beberapa sinyal cahaya yang dapat berjalan hingga sampai 550 meter. Karena ini multimode ya. Jadi banyak ini core-nya banyak ya. Kemudian untuk sambungannya, twisted pair ini jenis kabel yang paling populer digunakan untuk LAN, ya, baik UTP maupun STP. Ya. Ada 2 skema penyambungannya, dia disebut tipe T568A dan T568B. Jadi kalau kita menyambung menggunakan cross, berarti kita gabungan ini dan ini. Tapi kalau straight, ini semua atau yang ini semua, tinggal mau menggunakan yang mana. Jadi setiap kabel ini menentukan pin outnya untuk urutan koneksi kabel di ujung kabelnya. Urutannya beda sih di sini. Kalau yang A di sini mulai dari hijau, tapi kalau yang di sini hijaunya ada di sini, di tengah. Ini yang dibalik hanya ini aja. Nah, yang biru di sini, ini birunya ada di sini. Oranye. Ini oranye di sini. Nah, ini oranye di sini. Nah, ini oranye. Jadi yang dibalik ini. Biru tetap, coklat tetap. Nah, ini tetap. Nah, ini. Jadi di sini 2 jenis kabel dapat dibuat ya menggunakan straight ataupun cross. Jadi ada lagi 1 crossover. Ini untuk sambungan ke router ya. Untuk kabel konsol ya. Jadi ini kabel skema straight, ini 2 jenis kabel yang paling umum ya. Jadi kedua sisinya sama, menggunakan tipe yang B semua atau yang A semua. Sementara kalau yang crossover ini menggunakan kedua sisi tabel. Kabelnya adalah ini. Jadi skemanya yang kalau yang cross satunya adalah ini A, yang satunya ujung satunya adalah B. Ya, ini. Kemudian pengalamatan ada jaringan ini juga. Jadi alamat MAC address ini dikodekan pada perangkat keras NIC-nya. Ya, ini MAC ini dipakai untuk di pabrikannya. Ya. Jadi alamat MAC ini 48 bit, ini direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal. Jadi kemudian setelah itu baru alamat IP. Ini ditetapkan lewat administrator jaringan berdasarkan lokasi jaringan. Jadi sebelum komputer itu mendapatkan sebuah IP, dia yang dikirimkan adalah MAC address-nya dengan melalui perintah ARP. Ya. Jadi servernya itu broadcast ARP. Dia untuk mendapatkan MAC address-nya, kemudian dicatat MAC address-nya. Kemudian MAC address ini baru diberi IP, kembalikan lagi ke alamat MAC address-nya. Jadi komunikasi pertama adalah MAC address-nya. Jadi komunikasi pertama MAC address melalui ARP. Baru dapat IP-nya. Entah itu IP versi 4 ataupun IP versi 6 ya. Ini. Jadi dia terus dapat ini. Dan ini tidak bisa sama ya. Jadi harus unik. Ya. Kalau misalkan sama ya, dia nanti akan konflik. Ya. Kemudian pengalamatan nih jaringannya. Perangkat host ini membutuhkan kedua alamat untuk berkomunikasi di jaringan. Jadi perangkat host ini membutuhkan 2 alamat itu. Jadi alamat MAC address ini tidak berubah. Ya. Jadi ini melekat pada kartu jaringannya. Jadi ketika perangkat berpindah dari satu PC ke jaringan lain, ini dia tidak akan berubah alamat MAC karena melekat pada fisik. Sementara alamat IP ini berubah karena didasarkan pada lokasi perangkat jaringan. Alamat ini akan berubah.
Bahkan dalam satu jaringan pun kadang bisa juga kita dapat berubah IP-nya. Tergantung dari servernya, release time-nya itu berapa lama. Kalau release time-nya 8 hari ya kita dapat IP sekian selama 8 hari akan dapat IP itu terus. Tapi kalau release time-nya dibuat 3 jam, ya maka 3 jam itu selama komputernya nyala ya dapatannya IP. Tapi begitu komputernya itu mati, lebih dari 3 jam, maka dapat IP baru. Nah, jadi tergantung di rilis servernya, waktunya, waktu rilisnya. Sebenarnya itu untuk mempercepat saja ya, mempercepat koneksinya. Kemudian pengelamatan jaringan ini. Nah, ini ada LAN 1, ada LAN 2. Nah, ini bisa saling terhubung antara LAN 1 dengan LAN 2 ya menggunakan adanya router. Ada router. Router ini dia fungsinya adalah menjembatani dua buah network yang berbeda. Jadi kita bisa. Di sini networknya adalah 192.168.208. Ini 192.168.108. Ini 200, ini 100. Ini sudah beda. Ya. Sehingga dengan adanya router ini, maka ini bisa saling berkomunikasi. Ya. Walaupun beda. Ya. Bisa saling berkomunikasi. Penggunaan router. Jadi router, namanya router, meroutingkan. Kemudian pengelamatan jaringan, ini ada yang menggunakan skema IP versi 4. Ini sebenarnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini mengidentifikasi jaringan dan bagian kedua mengidentifikasi host di jaringan itu. Jadi kalau misalkan IP versi 4 itu ada istilahnya network dan hostnya. Ya. Jadi network dan hostnya. Jadi kalau kita lihat biasanya itu kita bacanya dari subnetnya. Jadi kalau ada 255 misalkan titik 0 misalkan titik 0 titik 0, maka jumlah hostnya adalah ini, networknya adalah ini ya. Tapi bukan networknya ini adalah di 8, berarti 2/8. Sementara hostnya di sini adalah 2/24 ya. Dan komputer dan router ini menggunakan subnet mask untuk menghitung porsi jaringan di alamat ini, IP versi 4. Jadi dengan ini kita bisa ngitung jumlah hostnya berapa. Ya. 1 bit di subnet mask ini berarti 1 bit itu adalah bagian dari jaringan. Jadi ada 24 bit ya, dalam jaringan ini. Ya, jadi di sini ada 8 bit terakhir untuk bit host. Jadi totalnya itu adalah 32 bit ya. 32 bit. Ya, jadi di sini ada 8 titik, ini 8 titik 8 titik 8. Nah, ini totalnya ada 32 bit. Ya, ini kalau misalkan mau lebih detail lagi ya, nanti pas di jaringan ya, itu akan dapat hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini contohnya ini pengelamatan IP. Di sini networknya adalah ini, kemudian hostnya adalah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini IP-nya 192.168.208 ini diubah ke biner dulu. 192 adalah ini, 168 ini, 200 adalah ini, kemudian 8 adalah ini. Ya. Hostnya. Sementara kalau yang di sini 255, 255, 250, ini maka ini 255 diubah jadi sini, diubah jadi biner. Nah, ini kalau menggunakan /perfect 24, ya. Maka di sini jumlah hostnya adalah ini, jumlah hostnya adalah ini jumlah hostnya adalah ini jumlah hostnya bisa juga ini. Atau bisa juga mulai dari sini juga hostnya. Kalau ini berarti ngitungnya ini adalah VLSM. Turunan sampai ini juga bisa dari sini juga. Tergantung di sini perfectnya nanti berapa, /24 atau /23 atau 22 ya. Nah, ini aturan pembuat atau mengurangi jumlah digit. Ini merepresentasikan alamat IP versi 6 ya, ini. Jadi aturannya adalah ini.
hilangkan range 0, kemudian hilangkan semua segmen 0 yang kedua. Nah ini contohnya. Jadi pengalamatan IP ini membaca untuk di IP versi 6. Jadi fullnya adalah ini, full IP versi 6-nya ini. Tapi ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan dengan membuang nolnya. Jadi ini dibuang nolnya, ini dibuang nolnya, ini 0 dibuang, ini 0 dibuang, tinggalkan 1, ini nolnya dibuang, tinggalkan 1, tidak dibuang semua ya, tapi tinggalkan 1, ini juga sama, ini juga sama, nolnya dibuang semua, ini juga sama. Ya. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi dengan menyebutkan ini ada 03 di sini, ini langsung dituliskan titik 2, sehingga dikompres atau IP versi 6 ini disederhanakan menjadi ini. Ya. Contoh yang kedua juga sama ini. Ini adalah full, ya, full dari IP versi 6-nya, kemudian ini dibuang, dikompres lah ya, nolnya ini, dan nolnya dibuang. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Dan ini diringkas menjadi ini. Ya, sehingga FE 80.2.2 langsung ini. Kemudian yang ketiga, ini contoh fullnya adalah ini. Ini kalau ini contoh banyak nolnya. Ini dibuang nolnya. Ya. Kemudian dari sini diringkas menjadi ini diringkas lagi, ini dibuang. Ya, sehingga FF 02.2.21. Ya. Jadi lebih sederhana. Ini karena membaca IP versi 6 ya, atau menyederhanakan IP versi 6. Kemudian transport layer protokol atau TCP. Nah, di sini ada TCP, ada UDP. Ya. Bedanya apa sih TCP dan UDP itu? Nah, jadi ada dua TCP. Ini TCP ini adalah dan UDP merupakan protokol ya. Jadi dia dianggap kalau yang TCP ini dianggap dapat diandalkan karena memastikan bahwa semua data sampai tujuan. Nah, tapi kalau yang UDP ini tidak menyediakan keandalan apapun. Jadi UDP ini hanya menang cepat aja. Tapi kalau TCP ini cepat dan dapat dipastikan. Jadi TCP itu kalau misalkan kayak ngirim kurir itu ditanya, ini yang terima benar, ini enggak? Oh iya namanya ini, oke iya, terus difoto. Nah ini. Kalau UDP enggak, sebenarnya dikirim ya udah dikirim ya, kayak siaran radio itu ya, siaran radio, siaran televisi itu, enggak ada feedbacknya. Ya, tapi kalau TCP ibaratnya kayak telepon, kita telepon, suaranya kemresek atau jelek itu ada feedbacknya, Pak, suaranya enggak jelas, kemresek, pindah tempat, sampai sinyalnya cepat, nah gitu. Jadi TCP ini lebih dianggap dapat diandalkan. Kalau UDP hanya untuk kecepatan, transfer kecepatannya, tapi verifikasinya tidak ada. Terserah kono, harus ditompo apa ora, sementing aku wis ngirim. Gitu. Jadi UDP seperti prinsipnya. Ya. Tidak ada feedbacknya. Nih, contohnya ini. Transport untuk yang TCP contohnya adalah, kalau yang TCP ini adalah kayak email. Nah ini. Jadi kalau buka responnya lambat, maka tempat kita muncul error. Ya. Jadi akses pengirimannya data harus tepat. Tapi kalau yang UDP, ya ini IP telepon, kalau ini IP streaming, nah ini streaming atau apa? Kalau suaranya jelek, gambarnya jelek, ya sudah. Karena kita hanya menerima aja, menerima broadcast saja. Tapi cepat, ya, fast, ya, cepat. Ya. Tapi tidak does not require encroachment. Kemudian does not resend lost data. Jadi tidak ada pengulangan kalau misalkan datanya hilang. Datanya hilang, tidak ada pengulangan. TCP dan UDP ini menggunakan nomor port dan sumber tujuan untuk melacak percakapan asli. Jadi dia memiliki port-portnya sendiri. Ada
Dan nomor port tujuan ini dikaitkan dengan aplikasi atau tujuan pada perangkat tersebut ya. Jadi portnya ini secara dinamis dibuat oleh perangkat pengirim ya. Jadi TCP dan UDP ini dia ada portnya sendiri nanti ya, bisa dilacak ya. Nah, ini contohnya ini jenis-jenis portnya ya. Jenis-jenis port yang ada di ada port 20 TCP, ini transfer data, 21 ini adalah file transfer FTP ya. Ini kemudian 22 secure. Kemudian ada juga 2 ya. Ini domain name service, dia menggunakan UDP dan TCP. Nah, kemudian ada juga yang dynamic host configuration protocol. Ini untuk mengirimkan DHCP, ya lebih cepat pakai UDP. Kirim, nek ditompo ya wis berarti kamu dapat IP, kalau enggak ya udah. Ini beberapa contoh-contohnya. Kemudian 80 ini adalah untuk HTTP pakai TCP. Ini juga perlu istilahnya cross ya, cross check. Oh ini udah nyampe, oh ini error, oh ini enggak. Ya. Nah ini beberapa banyak port. Kemudian ada juga yang ini untuk message ya, map email, ini untuk email. Di sini email sampai ini. SNMP, HTTPS, SMB lah ini yang kemarin diblok karena virus ransomware ya. Nah ini SMB. Kemudian ada juga ini Apple Billing Protocol, ada Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol ada TCP, ada UDP ya. Jadi untuk kecepatan keandalannya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada ringkasannya, nanti bisa dibaca ya. Untuk pertemuan video ada pertemuan ke-11 ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan via chat ya, bisa WA, bisa chat di Siakat, bisa chat di Classroom ya, dan chatnya kalau bisa sesuai dengan ini kelasnya ya. Oke, mungkin itu kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya.